teriakannya. Thank you for having me. Salam kenal teman-teman Vokasi UI semua. Nama saya Indah. Hari ini siap untuk sharing bareng-bareng ya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua teman-teman. Terima kasih banyak atas kesempatannya hari ini bermain Deman bareng sama kita berdua bisa ngobrol-ngobrol, sharing-sharing banget kita bareng di sini di Vokasi UI. Terima kasih atas waktunya yang udah nyempetin datang ke sini. Terima kasih banyak. Semoga hari ini banyak manfaatnya insya Allah ya. And businesswoman and Indah Jayanti and the creator, cycle and entrepreneur. Hai Mbak Gigi, hai Kak Ivan. Pak, Silakan duduk Mbak. ketutupan cepolan saya ya Pak. Oke. Hai Mbak, selamat siang. Hai Mbak Gigi. Hai Mbak. Teman-teman jujur aja nih ya, agak tremor soalnya melihat kecantikan dua wanita hebat depan aku. Tepuk tangan dulu lagi. Oke, mungkin Semuanya, apa kabar? Baik, happy hari ini? Happy banget. Boleh minta semangatnya dulu dong, mana teriakannya? Thank you for having me. Salam kenal teman-teman Vokasi UI semua. Nama saya Indah. Hari ini siap untuk sharing bareng-bareng ya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua teman-teman. Terima kasih banyak atas kesempatannya hari ini bermain Deman bareng sama kita berdua bisa ngobrol-ngobrol, sharing-sharing banget kita bareng di sini di Vokasi UI. Terima kasih atas waktunya yang udah nyempetin datang ke sini. Terima kasih banyak. Semoga hari ini banyak manfaatnya insya Allah ya. Creator yang gimana nih supaya arahnya tuh ujungnya bisa menguntungkan kita dalam tanda kutip, itu justru PR-nya gitu. Jadi tadi aku agak ngeliat ke atas sambil mikir gimana ya, gimana ya caranya. Sebenarnya gini, pertama menurutku itulah pentingnya personal branding, karena ketika kita punya personal branding dan followers kita suka, itu kan ningkatin engagement kita ya. Nah pada akhirnya brand ataupun kayak klien gitu itu akan melihat sendiri, oh dia tuh personal brandingnya kayak gini, jadi kita kayaknya cocok nih sama produk kita. Pada akhirnya tuh seperti itu. Karena aku pernah teman-teman, aku dihubungin sama salah satu brand, terus dia minta aku bikin konten tentang ini tentang itu, terus aku bikin skripnya itu yang sebenarnya jauh dari aku biasa sering lakukan di sosial media aku. Itu ditolak mentah-mentah dari atas sampai bawah. Aku disuruh ulang bikin skripnya. Serius, jadi dibilang kayak, Mbak bisa nggak dibikin kayak Mbak Indah biasa ngasih konten aja gitu. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang suka lihat konten aku, kan konten aku biasanya bisa sharing-sharing sih yang paling penting ya, sharing sama beberapa temen yang mungkin udah mulai duluan, yang kira-kira followers atau audiensnya kurang lebih sama. Karena setiap brand juga biasa mereka punya budget beda-beda gitu ya. Misalnya kayak mungkin kalau di cewek-cewek skincare tuh budgetnya besar, mungkin ada beberapa juga brand yang seperti apa juga dia mungkin nggak segitu. Jadi kita tuh menurut aku tuh penting banget update gitu, nggak bisa semua disamaratain gitu. Ada juga mungkin yang brand baru yang butuh butuh promosi lebih, exposure lebih. Kadang-kadang juga bisa dilihat dari panjangnya kerjasama. Kalau aku ya biasanya kita bisa kasih ibaratnya harga lebih oke kalau misalnya yang penting panjang gitu. Kadang-kadang di dunia pekerjaan itu kan kita yang penting itu kan sustain, yang paling penting. Jangan sampai kita dapat kerjaan setahun sekali gede banget nilainya. Sebenarnya ya itu dia tadi, dulunya dari creator. Terus sebenarnya dulunya lagi tuh kalau boleh cerita dari main iklan dari kecil, main sinetron, terus sempat kuliah dulu, terus akhirnya nyebur lagi gitu kan, sampai akhirnya jadi creator, sampai akhirnya kita bikin beberapa bisnis yang sebenarnya beberapa bisnis unit yang sebelumnya tuh ada yang bagus, ada yang enggak.
sampai akhirnya ada di fashion business. Itu semua tuh kalau bisa ditarik panjang tuh sebenarnya ya pasti lingkaran kehidupan lah ya gitu ya. Kita gimana caranya selalu untuk bikin apalagi ya sesuatu kita cari yang bisa kita kerjain, apalagi yang kita suka yang bisa kita kerjain. Sampai akhirnya itu juga bikin fashion business itu tuh gak serta-merta aku suka sesuatu, pengen bikin sesuatu terus langsung jadi gitu. Dari awal bikin bisnis fashion itu tuh nggak apa ya, untuk pastinya untuk bisa orang bisa lebih tahu lagi sehingga maksud dan tujuan yang kita melakukan dengan content creating itu bisa nyampe ke penonton kita, followers kita gitu. Jadi penting banget buat update diri, terus pastinya nanya kanan kiri, walaupun memang untuk jadi diri sendiri itu juga harus. Jadi gimana caranya beradaptasi untuk menjadi, tapi tetap harus jadi diri sendiri, itu sih yang paling penting. Susah-susah gampang sih ya kita ya, kadang-kadang kok kayaknya ke bawah arus, tapi di saat kita tahu sebenarnya maunya apa, sukanya apa, orangnya kayak gimana, biasanya suka kayak ditempelin sendiri, oh balik lagi balik lagi gitu. Itu sama lah kayak iman kan, naik turun gitu ya kan. Itu menurut aku suatu hal yang wajar. Nggak juga tiba-tiba hari ini bikin konten psikologi, besok bikin konten accounting, itu kan jauh ya. Selama itu masih bisa apa ya, masih bisa balik lagi ke jalannya sih. Pada Mbak Gigi dan juga Kak Negan, ini saya mau tanya terkait kan saya puji Tuhannya udah content creator, bisa dibilang content creator tapi masih dalam golongan kecil ya, dan saya tuh diajak kerjasama dengan brand. Nah, saya masih bingung terkait untuk menentukan red card saya sendiri. Nah, red card saya sendiri tuh saya takut nanti rendah banget. Nah, saya takut nanti ketinggian tuh sama brandnya. Nah, kira-kira gimana tuh? Gimana menentukan red cardnya itu? Boleh di-spill nggak, Kak? Sebelumnya saya Beatrix Yagian dari Humas 23. Thank you. Semudah itu gitu. Dari awal bikin itu tuh waktu itu udah jadi creator, udah ada Rans Entertainment. Tiba-tiba waktu itu pas lagi COVID, aku tuh ngerasa ngapain lagi ya gitu. Kayaknya aku tuh sebenarnya suka banget sama dunia fashion gitu. Kayaknya pengen bikin sesuatu gitu. Akhirnya aku sama suami kan awalnya bikin sosial media itu kan bareng gitu, dari Instagram, akhirnya ke YouTube. Awalnya tuh sesimpel pengen punya dokumentasi buat sendiri aja sih gitu ya, kenapa nggak sekalian di sharing, karena kebetulan kita
berangkat dari dunia entertainment, waktu itu lagi hits Instagram kita ikut bikin.